Tadi kita sampai bertanya aja. Iya, nggak apa-apa, kami nggak melarang. Ini kan kembali ke kelas Agusnya. Ya kenapa sih Gus nggak mau ngomong lagi sekarang Gus? Gus kenapa memilih melaporkan Gus? Nggak mau ngomong lagi. Pengobatannya jadi gimana Gus? Ini netizen bertanya-tanya Gus. Jadi damainya gimana Gus? Pengobatannya jadi gimana Gus? Jadi apa enggak? Gus jadi damai apa berantem lagi Gus? Jadi ke Singapura. Jadi gimana nih Gus? Sini sebelah kiri guys, sebelah kiri. Gus pilih pengobatan atau mau lanjut kasus Gus? Tuh. Iya. Ditanya Sini. pengobatan atau melanjutkan kasus. Bagus, sebelah sini. Gus. Ini sama pertanyaan Gus mau ngomong apa? Ngomong aja. Nih. Jangan ditutupin Gus. Mana mau coba? Ngomong apa dan disampaikan mana Gus? Terkait perdamaian gimana nih Gus? Ini. Kenapa emang? Trauma kan dengan kata-kata seperti apa Gus? Akhirnya mutusin buat ngelaporin lagi Gus. Damai gimana? Saya yang Gus itu gimana Gus perdamaian? Dan siapa yang disebut depan siapa Gus? Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Iya, donasinya belum turun. Oh, jadi milih lapor gitu atau gimana? Doang, harus dikembalikan udah. Gus gara-gara donasi ke sini Gus. Apanya Gus itu masih laporan? Yang video pertama itu pada saat Agus mau pulang. Kemudian di depannya ada wartawan dan tiba-tiba Agus ketakutan. Bahkan sempat mundur gitu ya. Dan bisa kita artikan tidak mau lagi diinterview oleh wartawan karena mungkin takut, apalagi di situ nggak ada Wawa yang biasanya membantu Agus untuk menjawab pertanyaan. Kemudian Farhad Abbas yang biasanya juga mengarahkan Agus sudah tidak lagi menjadi PH-nya Agus. Dan pada saat itu Alvin Lim nggak ada di situ. Jadi semacam ada ketakutan dari Agus. Atau mungkin ya ini adalah bagian dari skenario atau acting dari Agus, harus acting ketakutan. Atau bisa juga Agus ini ketakutan karena sebenarnya itu bukan maunya dia, tapi karena paksaan dari seseorang. Ada beberapa pendapat gitu ya dari netizen, sebenarnya Agus sudah tidak mau lagi untuk bermasalah dengan Tenovi. Tapi karena adanya paksaan, maka terpaksa harus dilakukan. Ada juga yang berpendapat kalau Agus ini seperti boneka yang dengan sangat mudahnya dikendalikan. Dan kita sudah tahu kenapa Alvin Lim melaporkan Tenovi, kemudian Yolo ini dan juga asam lambung ke Mabes Polri. Mereka itu hanya menginginkan, atau dari pihak Agus menginginkan agar uang donasi itu dikembalikan kepada Agus. Bahkan di sini seolah-olah mereka itu mengesampingkan peran dari Mensos untuk mendamaikan kedua kubu ini. Mensos itu nggak punya taring, dia itu hanya sekedar mengarahkan. Tapi kami langsung ke penyidik. Nanti penyidik yang akan menjadi eksekutornya. Di pengadilan akan ada keputusan. Uangnya dirampas oleh negara atau dirampas dari tangan Tenovi kepada Agus. Kemudian saya salvok dengan 3 hal. Katanya Agus tangannya kan sakit, masih sakit gitu ya, kemudian diperban. Pada saat dipegang kencang seperti itu ya, Agus seperti tidak merasakan kesakitan sama sekali. Padahal tangannya sakit, makanya diperban. Tapi ketika dipegang seperti ini, dia tidak merasakan sakit sama sekali karena tidak ada ekspresi yang menunjukkan bahwa tanganku sakit, jangan dipegang terlalu erat. Pada saat Agus menuju ke mobil, tangannya kan gini, jadi menutupi mata gitu ya. Emangnya Agus bisa melihat cahaya atau silau? Kalau silau pun sebenarnya tidak ada masalah karena matanya sudah ditutup pakai kapas. Lalu apa alasan Agus? Kenapa harus seperti ini? Atau mungkin ketakutan melihat wartawan gitu ya, jadi kayak artis yang tidak mau diinterview oleh wartawan dan lebih baik menutup wajahnya itu pakai tangan. Ada perbedaan lagi nih, ketika ke Kemensos kemarin pakai kursi roda, seolah-olah sudah tidak berdaya. Kemarin pada saat ke Mabes Polri untuk melaporkan Tenovi, dia tidak pakai kursi roda, dia tidak butuh kursi roda ya, jadi hanya dipapa oleh 2 orang. Biasanya yang bantu itu ada istri dan ada si Wawa. Tapi kemarin digantikan oleh yang baju merah. Mungkin itu adalah salah satu tim dari Alvin Lim. Setelah pihak Agus dan Alvin Lim melaporkan Tenovi ke Mabes Polri, beberapa saat kemudian Tenovi membagikan status di sosial media.
Saya ngelaporin orang yang sudah menghina harga diri saya sampai anak saya dibully. Saya malah dilaporin si Sugus. Sugus mau banget dijadiin boneka. Makanya netizen pun berpendapat dalam kasus ini. Kok bisa ya ada orang yang modelan seperti ini? Sudah dibantu, malah gigit, malah laporin. Ini kasus hukum lagi. Bukannya berterima kasih, malah melaporkan. Di akhir kalimat dari Teh Novi itu sudah jelas ya. Sepertinya poinnya memang ada di situ. Mau banget ya Gus dijadikan seperti boneka. Mau banget ya dimanfaatin. Kok bisa senurut itu gitu ya? Diarahin ke sana ikut, diarahin kemana-mana ikut. Ya seperti boneka yang tidak bisa melakukan apapun. Hanya menuruti keinginan dari yang nyuruh. Dan di sini nggak biasanya ya Teh Novi sampai bikin status khusus untuk Agus. Bisa saja kesabaran dari Teh Novi ini sudah habis. Kalau sebelumnya Teh Novi boleh bersabar, masih ada rasa kasihan gitu ya sama Agus. Kalau nggak kasihan, nggak mungkin mau dibantu. Bahkan Teh Novi kan sudah membantu. Sebelum ada donasi dari pihak Yayasan Teh Novi udah memberikan bantuan kepada Agus. Tapi sepertinya Agus sudah buta semuanya. Maksudnya sudah tidak melihat lagi sisi kebaikan dari Teh Novi. Kita mau ngumpulin donasi nih, setuju gak sih? Ya 5.000 kan miskin lah. Ya nanti saya urusin deh. Kasian banget serius. Istrinya itu kasian, aku nggak ngeliat Agus istrinya. Kasian banget istrinya itu. Dibawa kemana-mana, uangnya udah habis. Aku sih apa ya, nggak tega sebenarnya. Dan donasinya kan ditahan Novi. Nah di situ ada fitnah sepertinya, ditahan Teh Novi. Padahal sudah jelas yang menahan itu bukan pribadi ya, tapi dari yayasan. Itu pun atas instruksi dari Bang Densu. Jadi ini adalah perkataan dari salah satu tim Alvin Lim. Takutnya nanti ada yang mengira bahwa Teh Novi merampas uang dari Agus. Padahal itu bukan dirampas, tapi ditarik kembali karena adanya penyalahgunaan uang donasi untuk kepentingan pribadi atas anjuran dari Denny Sumarko.